Baik adik-adik, kali ini saya mau menjelaskan tentang contoh studi kasus ya. Kadang-kadang ini nanti berguna untuk melakukan analisis pada ujian kasus. Nah ini soal pertama, Anda sedang bekerja sebagai dokter puskesmas ya. Jadi settingannya puskesmas ya. Kalau dalam studi kasus nanti menjawabnya sesuai dengan kondisi yang diberikan di soal ya. Mendapatkan pasien usia 7 hari ya, ada bayi usia 7 hari, riwayatnya sebagai berikut. Dia lahir di rumah, ditolong oleh kader dan bidan desa di rumah, kemudian oleh bidan digunakan timbangan bayi ya dengan berat badan katanya 3.500. Oleh ibu bidan diberikan suntikan vitamin K ya. Dan saat ini nyusu tiap 1 sampai 2 jam anaknya bangun untuk menyusu. Dia datang kepada Anda dengan keluhan bayinya tampak kuning dari wajah, dada ya sampai ke paha nih. Dan pada saat Anda periksa anaknya menangis kuat, gerakannya aktif, berat badan saat itu usia 7 hari 3.200 gram. Kita mau melakukan analisis kasus dengan pertanyaan apakah diagnosis saudara dan apa tata laksananya dan apa anjuran yang akan diberikan kepada ibu dengan data seperti ini. Nah, kalau kita melihat bayi 7 hari ya, artinya yang dilakukan oleh si ibu ini adalah merupakan bagian dari kunjungan neonatus. Ya, apa aja sih yang harus kita lakukan pada saat kunjungan neonatus? Nah, adik-adik koas bisa menggunakan pendekatan MTBM, tapi enggak selalu jawabannya pendekatan MTBM ya. Jadi manajemen terpadu bayi muda di bawah 2 bulan. Nah, tanpa menggunakan MTBM itu sebenarnya boleh. Jadi dalam studi kasus ini pemecahan masalah tuh tidak hanya memiliki satu jalur ya, artinya banyak jalan menuju Roma. Menggunakan pendekatan apapun, yang penting sampai kepada diagnosis dan tata laksana. Nah, apabila kita menggunakan MTBM, saya kasih contohnya pakai MTBM ya. Jadi yang kita harus evaluasi saat melakukan ada kunjungan neonatus adalah apakah dia ada tanda bahaya umum, kemudian mengevaluasi terus yang berbahaya ya, kemudian mengevaluasi apakah ada diare dan dehidrasi, termasuk juga sebenarnya tanda bahaya umum itu salah satunya adalah sesak ya. Jadi itu termasuk ke dalam evaluasi bayi. Dan yang nomor 4 adalah kita melakukan manajemen laktasi. Nah, kalau kita mendapatkan pasien untuk MTBM tadi ya, untuk pasien di bawah 2 bulan, maka yang kita harus lihat adalah apakah bayinya ini ada tanda bahaya umum atau tidak. Apakah bayinya ini bugar atau tidak. Ya, apakah kemungkinan penyakit sangat berat atau ada infeksi bakteri yang cukup berat. Kita lihat apakah bayinya tidak mau minum atau memuntahkan semuanya. Apakah ada riwayat kejang? Apakah dia sangat letargis ya, hanya gerak ketika dirangsang? Kemudian kita lihat apakah ada takipnu, napas cepat, atau bradipnu, napas lambat. Adakah retraksi? Kita lihat tarikan dinding dada. Adakah grunting? Bayinya merintih. Apakah bayinya demam? Suhu di atas 37,5 atau suhu tubuh di bawah 36 atau hipotermi, atau adakah ya, infeksi lokal seperti matanya bernanah atau omfalitis ya atau pustul-pustul di kulit seperti impetigo. Ini merupakan panduan yang menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dicerna. Kenapa? Karena MTBM selayaknya digunakan oleh kader. Sekarang adik koas bilang, dok, saya nggak mau pakai MTBM nih. Ini kan panduannya sebenarnya bukan untuk tenaga dokter misalnya. Ya, silakan saja. Berarti pada saat kunjungan neonatus apa yang Anda harus periksa? Nah, itu melakukan diagnosis terus ya kan. Kemudian melakukan evaluasi nutrisi, manajemen laktasi ya. Kemudian melakukan status generalis seperti yang standarnya kita lakukan pada pasien pada umumnya. Nah, atau saya pernah punya tips lagi nih, gunakan skor Apgar misalnya, kan ada gerakan kuat, tangisan kuat, napasnya ada kuat. Nah, seperti itu berarti bayinya bugar ya, tidak ill-looking patient. Tapi kalau teman-teman masih mau belajar dari panduan MTBM juga ya boleh banget karena MTBM mudah dan sangat sangat mudah untuk dipahami ya bagaimana kita melakukan evaluasi di stres napas, kemudian tanda bahaya umum dan sebagainya.
Nah, kalau kita lihat dari kasusnya, saat kita periksa bayinya kuning, tapi nangis kuat, gerakan aktif. Nah, kita bisa bilang bahwa bayinya bugar, harusnya dia bukan ill-looking patient. Dan berat badan yang ditimbang 3.200. Nah, terus itu kita bisa pakai penggunaan MTBM. Nah, kalau pakai MTBM itu kolomnya yang di sebelah kiri ya, ini sangat sangat mudah ya karena MTBM bisa digunakan oleh bidan. Ikterus berat atau tidak ada ikterus atau ikterus yang kita anggap fisiologis. Nah, ikterus berat itu apabila muncul kurang dari 24 jam atau lebih dari 14 hari atau sampai telapak tangan atau telapak kaki. Adanya tinja berwarna pucat. Sebenarnya ini panduan untuk menyingkirkan hemolitik yang berat ya. Kenapa dibilang 24 jam pertama itu berbahaya, ada hemolitik berat. Menyingkirkan kolestasis, oleh karena itu dicek tinjanya ya. Kemudian pada ikterus yang di atas 14 hari juga dianggap tidak normal karena ikterus fisiologis biasanya hilang sendiri di usia 14 hari. Nah, kita bisa menggunakan MTBM ini atau dengan keilmuan kita sendiri, kita tahu bahwa ikterus fisiologis itu ciri-cirinya apa, dan kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri ikterus fisiologis, maka kita anggap ikterusnya adalah patologis. Ya, seperti yang dijelaskan di sebelah kanan, munculnya 24 jam, lebih dari 24 jam, kemudian hilang di atas 14 hari, dan dia bukan ikterus yang termasuk kolestasis. Jadi BAK-nya jernih, kita bisa tanya BAK-nya Coca-Cola atau teh ya. Kalau kolestasis biasanya berwarna teh, tinjanya juga dempul, dan bukan akibat infeksi. Jadi ikterus fisiologis itu bayinya bugar. Nah, kalau bayi bugar berarti tidak ada sesak, tidak ada dehidrasi, tidak ada demam, gerakan ototnya bagus, menyusunya kuat, dan sebagainya. Nah, jadi cara berpikir pendekatan yang manapun akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Ya, kalau menggunakan MTBM, kita akan tahu bahwa ikterus pada pasien ini bukan ikterus berat. Tapi kalau kita menggunakan patofisiologi ikterus pada neonatus, maka kita tahu juga bahwa ikterus ini bukan tergolong ikterus patologis. Lalu kemudian pada usia 7 hari, kita juga bisa mengevaluasi apakah ikterusnya akibat dari dehidrasi atau breastfeeding jaundice ya. Nah, kita lihat apakah ASI-nya cukup. Bagaimana kita membuktikan ASI-nya cukup apabila berat badan 1 minggu pertama turunnya tidak lebih dari 10% dari berat lahir. Dan usia 2 minggu bayi mencapai berat lahir. Pada kasus ini, selama 1 minggu pertama turun sebesar 300 gram, yaitu 8,6%. Dan dengan klinis yang bayi bugar, saya akan bilang bahwa anak ini tidak dehidrasi, anak ini tidak kekurangan ASI, jadi kemungkinan diagnosisnya adalah ikterus fisiologis. Jadi ini adalah berbagai macam cara berpikir ya, tapi menghasilkan kesimpulan yang sama. Lalu bagaimana dengan evaluasi manajemen laktasi? Kita tahu bahwa bayi menyusu sekitar 8 sampai 12 kali sehari. Artinya 2 sampai 3 jam menyusu sampai kedua payudara kosong ya. Saat menyusui puting tidak lecet karena kalau putingnya lecet artinya perlekatannya buruk. Artinya puting ibu jatuh ke langit-langit depan, palatum durum, di mana berarti pengosongan payudaranya tidak adekuat. Nah, kita evaluasi posisi dan perlekatan. Saya tidak akan menjelaskan tentang posisi dan perlekatan, tapi ini harus dijabarkan juga ya oleh adik-adik saat menjelaskan tentang manajemen laktasi. Dan kita evaluasi adakah gangguan kesehatan pada bayi sehingga dia kesulitan menyusu. Misalnya ada bibir sumbing atau celah di langit-langit, atau bayinya terlalu prematur, atau ada kelainan bawaan lainnya, misalnya ada mikrognatia dan sebagainya. Atau adanya kelainan tonus otot sehingga dia tidak memiliki refleks hisap yang baik. Kita lihat juga ada apakah buang air kecil cukup banyak ya, karena kalau manajemen laktasinya baik, ASI-nya cukup, dia tidak dehidrasi, artinya diuresisnya cukup baik, ganti popok tiap 4 sampai 6 jam. Dan berat badan naik adekuat. Setelah usia 2 minggu, kita bisa menggunakan increment weight gain. Ada kenaikan berat badan 800 sampai 1000 gram per bulan sampai usia 3 bulan. Nah, kita kembali ke kasus. Untuk menjawabnya ada MTBM ya, ada panduan ikterus, kita bisa mengevaluasi dari manajemen laktasinya. Oleh karena itu, bagaimana diagnosis kita dan apa tata laksana pada bayi ini, apa anjurannya?
Diagnosis kita adalah terus fisiologis dan neonatus cukup bulan sesuai dengan masa kehamilannya karena masih neonatus. Jadi ada diagnosisnya. Bagaimana tata laksananya? Kalau tata laksana terus fisiologis adalah kita observasi ya. Jadi kita pantau berkala apakah terjadi ikterus patologis atau tidak ya. Misalnya di atas 14 hari masih kuning baru kita mengatakan jangan-jangan ada ikterus patologis. Apabila adik kelas menjawab periksa bilirubin ya boleh iya boleh tidak ya, tapi kita lihat bahwa settingannya adalah settingan puskesmas ya. Settingan puskesmas itu harus menentukan ini dirujuk ke RSUD atau saya observasi di puskesmas ya Kak. Jadi jawaban yang benar sebenarnya observasi. Nah, apa anjurannya kepada ibu? Anjuran kepada ibu di saat ibu membawa bayi muda adalah kita menganjurkan manajemen laktasi yang benar, diajari menyusui yang benar, lalu kita memberikan panduan apa sih bukti kalau ASI-nya cukup ya. Lalu karena pasiennya ikterus, kita harus memberikan edukasi kapan dia kembali ke puskesmas kalau ada tanda bahaya ya. Kapan tanda bahaya ikterus? Nah, tadi yang kita bilang, apabila bayinya tidak bugar, kita jelaskan ke ibunya kapan bayinya tidak bugar. Kemudian tanda kolestasis ya, kita menjabarkan tanda kolestasis ke dalam bahasa ibu. BAB-nya seperti semen, BAK-nya seperti teh atau Coca-Cola ya, atau di atas umur 14 hari kuningnya tidak hilang. Dan edukasi kapan kembali ya, karena pasien ini melakukan kunjungan neonatus usia 7 hari, maka dia harus kembali di saat posyandu, di saat jadwal penimbangan untuk memberikan BCG. Mungkin demikian ulasan contoh studi kasus ya. Selamat belajar.